melakukan wawancara kepada pemilik apotek Gunung Pharma dalam rangka memenuhi tugas AIK dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung dari program studi farmasi di angkatan 2022. Hasil kami di sini dan kami ke sini ingin melakukan wawancara terhadap Bapak. Terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk membantu kami dalam tugas ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Dari itu ada poin-poin misalnya kepribadian, keluarga, kontribusi, prestasi, dan lain-lainnya yang akan kami tanyakan pada wawancara ini. Sebelumnya karena kita baru ketemu ya Pak, kami ingin tahu dulu ini dengan Bapak siapa? Kalau saya sendiri, nama saya Iman, tadinya panggung tentunya. Iya. Saya Irfan, ya kita udah tua juga namanya pengen agak muda. Iya. Irfan. Jadi kamu manggilnya Pak Irfan? Boleh Pak Irfan. Ya. Mungkin apa benar apotek Gunung Pharma ini apoteknya punya Bapak? Alhamdulillah kita mencoba merintis usaha ini ya, berdirinya di tahun 2022. Baru ya? Betul, karena memang kalau dari sejarahnya nggak ada sejarah apapun, cuman ini posisinya adalah salah satu kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar, ya kan? Yang mana masyarakat sekitar kalau mereka ada berkebutuhan berkaitan dengan masalah obat-obatan, gitu kan? Mereka biasanya meliput sekitar, yang sangat disayangkan dengan kompetensi, dengan kapasitas warung yang maaf dikata serba terbatas, yang mungkin juga mereka kurang memahami apa itu istilah apa tadi, gitu kan, seperti itu. Makanya kita ada inisiasi untuk mencoba mendirikan apotek di sekitar masyarakat sini, gitu khususnya kebetulan masuknya karena perkampungannya. Di sini tuh suka haji, nama kampungnya suka haji itu untuk lebih sebetulnya ada beberapa di sini tuh yang udah didirikan apotek juga gitu kan, daerah yang bergensi pun diberikan mereka juga sama punya pendidikan dari masyarakat sekitar daripada mungkin memberi obat-obatan atau hanya baik pendidikan yang lebih paham berkaitan gitu loh. Kenapa gimana? Pasti kan dari apotek ini tuh Bapak udah melalui beberapa pengalaman selama perjalanan panjang. Betul. Kalau boleh kami tahu, kami ingin tahu mengenai riwayat pendidikan Bapak. Kalau berkaitan dengan pengalaman, sebetulnya justru tempat ini, Apotek Gunung Pharma ini adalah dibidangi dengan gegara pengalaman yang panjang itu. Kalau di luar sana, alhamdulillah kurang lebih saya 13 tahun bergelut di bidang kesehatan ini. Tentunya secara umum ya kesehatannya di situ, baik itu klinik, rumah sakit ataupun apotek. Awalnya kita hanya membantu teman-teman apoteker, teman-teman dokter, mereka yang pengen mendirikan salah satu fasilitas, baik itu fasilitas kesehatan berupa klinik pertama, klinik utama atau apotek itu sendiri. Nah, berkaitan dengan masalah kembali tadi sejarahnya. Kalau berbicara masalah latar belakang, berbicara masalah pengalaman, justru tempat ini dibidanginya adalah dari pengalaman itu sendiri. Bahkan kalau berkaitan dengan masalah pengalaman, sebetulnya kita telah melewati 13 tahun di bidang kesehatan.
Namun demikian bukan hanya apotek saja, gitu. Pertama awalnya adalah dari fasilitas kesehatan menginisiasi teman-teman apoteker, teman-teman dari dokter yang mana mereka ingin mendirikan fasilitas kesehatan berupa klinik pertama, klinik utama, sama apotek itu sendiri. Dan mungkin ada beberapa di perjalanan itu kita membantu teman-teman yang pengen mendirikan rumah sakit. Nah, berawal dari sana, yang notabene saya nggak ada basic dari kesehatan pun akhirnya ingin gitu kan, apa ya namanya, ikut andil di masyarakat dengan cara mendirikan apotek ini. Tujuannya yaitu pengen mempermudah dan pengen memberikan kejelasan ke masyarakat bahwa apoteklah tempat membeli obat, tempat berinteraksi berkaitan dengan farmasi, dan tentunya juga lebih ke baik itu interaksi secara sosial ataupun pribadi. Kalau berkaitan dengan masalah usaha, waduh, jangan di apotek kalau mau cari duit. Ya, betul kan? Apotek ada tempat pengabdian. Itu untuk basicnya sendiri, alhamdulillah saya bukan dari orang kesehatan. Saya ilmu pemerintahan di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bandung. Gitu. Iya Pak, kan membangun apotek ini nggak guna juga ya. Pasti butuh pribadi yang sudah jadi fondasi biar bisa membangun. Betul. Pribadi yang seperti apa menurut Bapak yang bisa mengikuti perjalanan Bapak ini sehingga bisa membangun apotek ini? Tentunya kepribadian yang tangguh ya. Karena kalau untuk membangun satu usaha, ini bukan berbicara apotek saja ya. Membangun untuk sebuah usaha yang tentunya usaha itu memang awalnya dia tidak ada modal, baik itu pengetahuan, materi, apalagi dengan ditunjang dengan pengalaman. Itu tentunya yang paling mendasar apa? Pendirian atau etikat apa ya namanya, ada satu kemauan dari dirinya sendiri yang memang mau tidak mau apabila si usaha tersebut yang namanya usaha itu sendiri kan ada naik, ada turun, ada naik dan turun, itu memerlukan satu tekad yang kuat, gitu, ditunjang. Dengan itu kalau tidak ada tahu sendiri ya, usaha kalau misalnya menempuh posisi dalam keadaan dia lagi down, lagi di bawah, pengennya kan udah gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini tidak berlaku untuk apotek saja, tapi seluruh usaha yang dijalani oleh setiap para pengusaha di luar sana yang notabene memang pengen mereka berusaha. Itu sih. Itu ya Pak. Itu. Kenapa gimana? Ada niatan menjadi pengusaha juga? Bismillah, insya Allah. Berkaitan dengan masalah di luar itu, selain daripada punya tekad yang kuat, tentunya juga kita tidak menapik ya, harus ditunjang dengan materi yang cukup juga. Gitu kan? Tanpa itu ya mungkin kita hanya bisa berandai-andai saja, hanya bisa bermimpi. Gitu. Ya step by step lah seperti itu. Apalagi posisi kita khususnya apotek ini kan baru lahir 2002 kemarin. Gitu. Jadi poinnya ada dua ya, tekad yang kuat sama materi. Kalau pas pendirian apotek ini, seberapa banyak dukungan gitu bagi Bapak, terutama dari keluarga, dari orang sekitar kayak gitu Pak, dari masyarakat? Kalau berkaitan dengan masalah dukungan, alhamdulillah ya, mereka luar biasa sekali mendukung, baik dari keluarga secara finansial, mereka mendukung banget gitu. Meskipun pada dasarnya kita apa-apanya dilakukan dengan cara mandiri seperti itu. Karena memang mungkin basic kita awalnya nggak ada dari situ. Di perjalanan ya memang kadang umumnya orang kalau bukan dibidangi, kalau bukan basicnya di situ, mereka pertama pesimis dulu, wah nggak mungkin tuh, nggak mungkin kan gitu kan. Berkaitan dengan masalah itu sebetulnya itu kembali ke awal gitu kan, kita punya tekad gitu. Kalaupun dari keluarga biasanya mereka mendukung di hal yang lainnya seperti materi atau finansial, dan tentunya juga di situ ada doa orang tua, itu yang kita pegang seperti itu. Selebihnya
paling seperti itu sih. Gitu. Apotek Bapak ini ada kerjasama nggak sama kayak instalasi lain, entah itu apotek lain atau klinik Oke. semacamnya? Seharusnya berkaitan dengan masalah kerjasama itu ada, apalagi untuk menunjang peningkatan profit kita ya, Iya. harusnya dikerjasamakan dengan dokter atau klinik ya. Cuman karena memang posisinya di sekitar sini masih terbatas Iya. fasilitas kesehatan ataupun bidang-bidang yang di sini, mereka sebetulnya karena mereka lebih dulu berdiri, mereka sudah punya jaringan sendiri, Iya, iya, kerjasama sendiri. Kita lebih ke reguler, ataupun kerjasama dengan apotek yang lain berkaitan dengan masalah ketersediaan obat-obatan saja. Kalau misalnya memang posisi obat-obatan kita tidak ada stok atau mungkin tidak ada itemnya, kita ada kerjasama sama pihak apotek yang lain. Gitu. Tadi kan Pak, sesuai tadi Bapak, Ya. didirikannya apotek itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar gitu kan ya Pak. Nah, menurut Bapak seberapa pentingkah kita sebagai mahasiswa mempunyai kepribadian yang peduli akan sekitar gitu, peduli sosial kita, dan apakah penting kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepedulian sosial kayak gitu Pak? Oh, harus, masyarakat harus punya sense sendiri ya, harus punya rasa sensitif, kepekaan terhadap sosial, apalagi munculnya mahasiswa itu nggak jauh dari masyarakat itu sendiri. Iya nggak sih, kan kurang lebih seperti itu ya. Makanya kalau seumpamanya mahasiswa adik-adik ini kebetulan ditugaskan seperti ini, ataupun nanti di suatu kesempatan yang lain ada tugas yang berkaitan dengan sosial, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali dan sangat-sangat berkaitan sekali dengan masyarakat. Kenapa? Karena di situ akademis, pengetahuan kalian itu di situ sangat-sangat dibutuhkan sama masyarakat. Apalagi yang seperti tadi bilang kan dia basicnya dari farmasi atau mungkin dari manajemen atau mungkin dari manapun, itu sangat-sangat bermanfaat dengan masyarakat. Berkaitan dengan masalah yang lainnya, nanti pada saat pada saat nanti ada PPAP, kalau sekarang kalau dulu kan PKL ya, atau apalah namanya kan, gitu betul gitu, bahkan nanti sangat terasa banget sama masyarakat, gitu. Seperti itu. Kalau dipresentasikan mungkin ya 99% sangat-sangat bermanfaat di masyarakat kalau dipresentasikan gitu. Seperti itu. Dalam membangun ini Bapak ada kendala-kendala yang cukup berat? Oke, membangun usaha ini ya. Iya. Nah, pertanyaan yang bagus. Kembali ke masalah tadi, ya kan? Untuk membangun suatu usaha tidak terfokus di salah satu apotek atau fasilitas kesehatan, usaha lain pun mereka pasti menemukan kendala. Kendalanya apakah itu bersinggungan dengan masalah karena dia bukan basicnya, gitu kan? Apakah itu dari keluarga sendiri? Untuk sejauh ini, alhamdulillah kendalanya tidak ada, melainkan kendalanya lebih ke kesenjangan pengetahuan kita. Kita sebagai orang luar lebih iri terhadap kalian yang memang posisinya sekarang lagi ditekuni, lagi dijalani, yaitu farmasi. Setelah kita pure masuk ke dunia kalian, dunia farmasi, justru ada keinginan dari kita, loh kenapa nggak dari dulu saya masuk ke farmasi? Ya mungkin ini salah satunya yang menjadi kaitan dengan kalian. Seperti itu. Kendalanya lebih ke masalah pendidikan kita aja sih. Alangkah lebih cocoknya kalau misalnya basic kita farmasi, tariknya ke farmasi juga. Dan ternyata kalau memang seperti itu luar biasa bermanfaat ke masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat akhirnya mendapatkan informasi yang tepat. Iya. Kenapa? Karena informasinya keluar dari orang farmasinya itu sendiri. Gitu. Masyarakat kan taunya orang yang berada di apotek, mereka lebih tahu berkaitan dengan obat-obatan ketimbang mereka sendiri. Padahal belum tentu orang yang berada di apotek itu menguasai sepenuhnya informasi atau ilmu berkaitan dengan farmasi. Itu yang menjadi kendala saya.
Mungkin dari kendala yang ada, bagaimana cara Bapak mengatasi kendala itu, Pak? Nah, salah satunya yaitu kita merekrut teman-teman dari apoteker, merekrut aktif, sebetulnya apoteker juga ya. Iya. Kan itu hanya istilah dari sebuah kerjaan. Nah, kita sebagai owner di sini hanya terbatasi dengan masalah itu saja. Berkaitan dengan masalah informasi obat, kita serahkan kepada ahlinya, yaitu para apoteker itu sendiri. Makanya kita rekrut mereka. Kalau saya sendiri sih dalam hal ini nggak berani Iya. mengeluarkan statement berkaitan dengan masalah obat-obatan atau farmasi. Gitu. Jadi jalan keluarnya itu kita rekrut teman-teman dari apoteker. Gitu. Kan bedanya ya, seperti itu. Kita berbeda. Ya. Karena kami di sini masih mahasiswa ya Pak, yang Oke. masih menjalankan pendidikan Betul. di dunia farmasi lah, bisa dibilang Boleh. seperti itu. Adakah pesan dari Bapak untuk kami gitu? Tentunya seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dengan kejadian riwayat sakit yang semakin kesini semakin membutuhkan pemahaman yang lebih, ya, bahwa ada penyakit-penyakit yang notabene seperti kejadian 2 tahun kemarin dengan yang namanya penyakit corona. Iya. Ya kan, tentunya untuk adik-adik mahasiswa dituntut untuk lebih ditingkatkan lagi pengetahuan berkaitan dengan masalah farmasinya, karena luar biasa sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi keterbatasan obat-obatannya yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah kasus suspek ya, kemarin dikatakan seperti itu, penyakit-penyakit yang baru. Makanya di situ dituntut pendidikan yang luar biasa, pengetahuan yang mumpuni untuk menjawab semua tantangan. Karena kita nggak tahu ke depannya ada beberapa suspek atau mungkin Iya. penyakit baru lagi di situ. Jadi poinnya itu, kalian harus bisa menjawab tantangan perkembangan penyakit yang baru. Mungkin nggak tahu kita berapa tahun ke depan, dengan cara yaitu menggali pengetahuan setinggi-tinggi mungkin. Ya. Mungkin itu saja ya Pak, pertanyaan dari kami. Mohon maaf banget udah ngeganggu waktunya Bapak. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali dan sangat luar biasa bermanfaat buat kalian tentunya, Iya. sebagai mahasiswa, dan buat pemirsa nanti ya. Iya. Yang melihat channel kita ya. Iya. Jadi, Ya, terima kasih. Di sini kami banyak sekali mengambil ilmu dari Bapak, dari pengalaman Bapak. Maka dari itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. baik, sama-sama.